Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, saudara-saudara, yang saya beri tema The Power of Imagination, atau kekuatan dari suatu imajinasi atau bayangan. Namun sebelumnya saya perlu memberi pengumuman terlebih dahulu bahwa untuk saat ini channel Lukas Sutrisno sedang di-ban kembali oleh YouTube sampai tanggal 8 Agustus. Ya, jadi saya tidak bisa upload di channel Lukas Sutrisno. Untuk itu saya alihkan channel khusus khotbah ini di Aleftau Ministry. Tapi untuk channel Lukas Sutrisno sendiri masih bisa diakses, hanya saya tidak bisa upload, saudara-saudara. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok sampai di-ban kembali? Ya saudara tahulah, ya ada satu materi saya yang judulnya Selamat Datang Teknologi Baru. Nah itu rupa-rupanya menyinggung biasalah si 666 ya ketika saya berbicara tentang medical information. Tapi nggak masalah saudara, selama saudara bisa ngikutin streaming ini, saudara akan terus bisa mengikuti firman Tuhan. Ini belum apa-apa, nanti kalau sudah great reset betul-betul total, saudara tidak bisa mengakses ibadah di tempat ini. Untuk itu bagi saudara yang mungkin punya space hard disk yang besar, atau saudara bisa punya hard disk eksternal, saya menghimbau untuk seluruh peribadatan di channel Kehilat Aleftau bisa di-download. Jadi bagi saudara yang ada di luar kota yang tidak bisa ibadah lagi, saudara bisa ibadah mengikuti apa yang ada, saudara-saudara. Ya, mengingat waktunya sudah sangat dekat, sehingga setan mengeluarkan kekuatannya yang terakhir, karena waktu untuk dia di dunia ini sudah tidak lama lagi. Baik, ini informasi saja saudara-saudara, agar saudara tidak bertanda tanya kenapa channel Lukas Sutrisno videonya nggak ada unggahan baru. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa channel ini sedang di-ban kembali sampai tanggal 8 Agustus. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai materi kita, yaitu The Power of Imagination. Saya akan ajak saudara membaca ayatnya di kitab Bereshit pasal 1 ayat 26. Demikianlah bunyinya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Nah, saudara, di sini kita lihat kata biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Di dalam teks berbahasa Inggris berbunyi demikian dari King James Version. So God created man in his own image. Saya berhenti sampai di sini dan saya akan garis bawahi kata in his own image. Kata in his own image itu artinya di dalam bayangannya sendiri. Jadi waktu Bapak Yahweh itu mau menjadikan manusia, dia membuat
blueprintnya terlebih dahulu, saudara. Manusia itu bentuknya seperti apa, isinya apa, itu semua sudah dirancangkan oleh Tuhan. Makanya saya menggarisbawahi kata in his own image. Jadi kalau saya katakan manusia ini dijadikan Tuhan, itu sesuai dengan bayangannya Tuhan sendiri, gambarannya dia sendiri. Jadi bisa saya mengatakan bahwa wujud kita ini manusia, tetapi di dalam diri kita ada energi Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya Rabi Shaul atau Rasul Paulus itu berkata kepada anak didiknya yang bernama Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, dan engkau hai manusia ilahi, jauhilah hal-hal itu dan kejarlah keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelemah lembutan. Perhatikan kata hai manusia ilahi. Wujudnya manusia, tetapi di dalamnya ada kekuatan Tuhan, ya. Kekuatan yang sangat luar biasa, yang tanpa batas. Nah, jadi saya katakan betapa hebatnya daya imajinasi untuk mendapatkan keinginan kita. Ketika saudara membayangkan sesuatu dan saudara punya keinginan yang kuat, maka apa yang saudara bayangkan itu pasti terjadi. Saya ambil contoh dan saya katakan tidak mungkin saudara tidak menginginkan sesuatu tapi dapat, nggak mungkin, saudara. Seperti waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dia perlu melihat terlebih dahulu. Ketika diberitahu oleh si ular tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka timbul keinginan dan akhirnya mengambil buah itu. Begitu juga saudara yang punya suami atau istri. Pasti tidak mungkin saudara tiba-tiba kawin kemudian dibuka wajahnya baru kelihatan, tidak. Tapi saudara pasti melihat wajahnya dulu, saudara kenal dulu, kan begitu saudara-saudara. Jadi saya katakan bahwa di dalam diri manusia itu ada kekuatan Tuhan. Lalu di manakah letak kekuatan yang sesungguhnya? Yaitu di imajinasi, di bayangan. Jadi kalau saya katakan imajinasi itu adalah merupakan kekuatan daya cipta yang sangat besar. Saat saudara membayangkan sesuatu, disitulah sebetulnya penciptaan sedang terjadi. Saya ambil contoh misalnya saja, saudara akan membangun rumah. Apakah saudara main gali-gali tanah, kasih batu begitu? Saya yakin tidak, saudara. Kita lihat bangunan di belakang saja, ya, kilat kita di belakang, itu perhitungannya itu jelimet banget, saudara. Bahkan untuk menancapkan paku bumi saja itu ada ukurannya. Saudara bisa ikutin bagaimana pola mereka membangun. Itu ada paku bumi yang ditancapkan, itu diukur, ya, kedalamannya atau kepadatan tanahnya itu seberapa alatnya, saudara. Cukup canggih juga alatnya, ya. Saya dengar untuk bautnya saja, baut yang buat itu bolongin aja, itu berapa puluh juta gitu, satu baut saja, saudara. Jadi sangat mahal. Nah, lalu bagaimana cara mengimajinasikan yang benar sehingga apa
yang kita bayangkan, kita rasakan itu bisa terjadi. Bagaimana tekniknya yang benar? Nah, saya akan sampaikan ini, saya berharap dalam waktu setengah jam ini kita bisa selesai. Ya, begini saudara-saudara. Yang pertama, saudara harus punya keinginan terlebih dahulu. Keinginan itu bisa saya menyebut dengan istilah visi dan impian. Terserah keinginan saudara itu sampai sejauh mana dan apa yang saudara inginkan. Ketika kita menginginkan sesuatu, sekarang hitung levelnya. Jikalau dihitung sampai 10, keyakinan saudara untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan itu sampai batas mana levelnya. Nah, itu penting saudara. Saya menginginkan punya rumah misalnya, saya punya keinginan untuk punya kehilat yang besar. Nah, keinginan saudara ini levelnya sampai sejauh mana? Apakah hanya cuma 2 garis jika ukurannya 10 ya? Apakah saudara hanya sampai ke setengah saja atau full 10? Ini yang harus kita perhatikan saudara. Semakin tinggi level keinginannya, maka hasilnya akan semakin baik. Termasuk saudara yang belum punya suami atau istri, saudara pengen suami, pengen istri, itu juga harus punya tingkat level keinginan saudara itu sampai sejauh mana. Ini teknik pertama saudara. Kalau saudara saja keinginan untuk mendapatkan suami itu hanya levelnya 2, sampai tua nggak akan dapat saudara. Itu levelnya harus total 10, ya benar-benar menggebu-gebu. Saya mungkin menyebut dengan istilah tergila-gila, ya keranjingan, itu tingkat level 10 saudara. Saudara pengen bisa bahasa Ibrani, kalau saudara belum sampai taraf keranjingan bahasa Ibrani nggak akan bisa, ya boro-boro baca saja nggak akan bisa saudara. Jadi saudara harus sampai pada tingkat yang paling tinggi, level 10. Lalu sekarang dibuat sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan imajinasi kita ini mengalami kegagalan? Nah, ini yang harus kita pahami saudara. Karena orang membayangkan sesuatu itu enggak asal membayangkan. Kita harus ngerti tekniknya. Bagaimana cara kita membayangkan supaya bayangan kita itu menjadi sebuah fakta. Yang pertama adalah tidak adanya koheren antara pikiran dan hati. Koheren itu artinya kesamaan, ya, persetujuan itu bisa diartikan. Jadi ketika kita berpikir, hati menerima, itu koheren namanya. Makanya di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Apa yang kau pikirkan di dalam hati. Saya waktu pertama kali membaca ayat itu agak sedikit aneh saudara. For us he think itu arahnya ke mind, ya. For us he think in his heart itu arahnya ke feel atau perasaan. Jadi keinginan dan perasaan itu harus sinkron. Itu yang disebut dengan koheren. Jadi yang dipikirkan itu sesuatu yang dibuat pernyataan sudah dapat. Tetapi kalau hati bertolak belakang dari pikiran dan bahkan merasa kurang mantap, tidak akan terjadi saudara. Saya ambil satu contoh, banyak orang yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi. Dalam keterpurukan ekonomi, mereka minta supaya saya mendoakan. Saya doakan saudara.
Kalau saya bilang saya doakan betul. Ya, bahkan bisa langsung saya berdoa saat itu juga. Ayo kita berdoa. Nah, tetapi saudara, beberapa bulan kemudian orang itu telepon lagi dan berkata, "Pak, tetap topang saya dalam doa ya Pak." Doa yang mana ya? Lah yang supaya ekonomi saya naik. Loh, kan waktu yang lalu sudah saya doakan. Iya, doakan lagi supaya mantap. Nah, ini sebuah kekeliruan yang sangat fatal, saudara. Saya kasih tahu, hari ini kita berdoa, ini timeline ke sana, perjalanan waktu ke sana, kita berdoa di sini. Ini waktu berjalan, saudara, dan mujizatnya itu sudah ada di sono. Waktu kita berdoa, kita berjalan, kita yakini mendekati mujizat. Tapi karena merasa lama, maka dia bilang, "Tolong doain lagi." Berarti saya kembali ke awal lagi. Sampai di sini maksud saudara? Jadi kalau saudara terus menerus minta doa seperti itu, lah kapan sampainya? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Markus 11 ayat 24, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kata telah menerima, yakin nggak saudara telah menerima? Kalau yakin, ya kelanjutannya ya mengucap syukur, jangan minta lagi saudara. Ingat, minta itu posisinya di sini. Mengucap syukur itu terus di sono sampai mujizatnya ketemu benar. Tapi masalahnya kita ini dari dulu dididik dengan cara yang salah, ya, sehingga kita terus berdoa, kapan jadinya? Saya ingat nenek saya dulu berdoa untuk engkong saya 25 tahun nggak ada hasil, saudara. Tapi dengan saya mempergunakan the power of imagination, dalam doa saya bayangkan bahwa engkong saya turun ke kolam baptisan dan itu terjadi. Waktunya tidak sampai puluhan tahun, paling hanya berapa tahun saja. Jadi waktunya itu kayak dikompres, dipercepat. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Jadi jangan pernah kita sudah minta didoain, nanti timeline waktunya sedang jalan, minta didoain lagi, posisinya kembali lagi di sini. Jalan lagi, tolong doain lagi, balik lagi. Lah mau sampai kapan? Konsep ini harus saudara pahami betul. Ini konsep hukum law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Nah, saudara, saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menolak hukum Loa. Saya bilang ini orang nggak ngerti. Padahal tiap hari dia menggunakan hukum Loa. Kalau saudara dagang, pengen dapat untung bukan? Itu hukum Loa. Saudara pengen punya rumah, punya mobil, pengen punya mobil baru, iya toh? Itu hukum Loa. Ya. Saudara pingin punya pacar, itu hukum Loa. Saudara sekolah pingin supaya dapat titel, itu hukum Loa. Hukum daya tarik menarik. Apa yang saudara inginkan sebetulnya sedang saudara tarik. Kenapa menolak hukum Loa? Aneh banget saudara. Karena hukum Loa itu, kata law of attraction, itu dicanangkan bukan dari kalangan Kristen, artinya bukan dari gereja, sehingga menganggap itu pengajaran dari luar. Yang benar itu iman. Lalu apa bedanya iman dengan hukum Loa? Sama saja. Loa itu bahasa universal, iman itu bahasa agama. Nah, kadangkala banyak orang yang terlalu alergi dengan bahasa universal tentang masalah meditasi saja. Dunia Kristen menolak. Kasihan banget saudara, padahal dalam teks kitab suci berbahasa Ibrani banyak sekali kata meditasi. Meditasi itu kan menyangkut dunia bayangan,
dunia imajinasi, saudara. Sekarang yang kedua, apa yang menyebabkan imajinasi kita tidak jalan? Karena saat saudara membayangkan seperti saudara nonton video. Misal begini, saya pengen punya rumah, lalu saya bayangkan, wah itu si Lukas tuh lagi bersihin rumah, kelihatan dirinya. Itu salah bayangan begitu. Yang dibayangkan adalah saya seolah-olah sedang membersihkan. Kan kalau saya melakukan seperti kan diri saya sendiri tidak kelihatan, saudara. Betul nggak? Ya kan? Saya lihatnya apa ya semua, tapi diri saya sendiri saya nggak bisa lihat. Seperti seolah-olah ada kamera di sana, kan nggak bisa. Iya toh? Pertanyaan saya, saudara paham nggak dari kata-kata saya ini? Ya, jangan sampai saudara nggak ngerti, nggak tanya. Gitu. Artinya begini, kalau saudara membayangkan sesuatu, jangan seolah-olah ada kamera yang nyorot kita. Ngerti saudara? Tapi kita melakukan betul-betul, kalau aku ingin punya rumah, bayangkan saudara sedang membersihkan rumah. Saudara merasakan, nah itu bayangan yang benar saudara. Jangan seperti nonton video. Kalau saudara membayangkan tanpa merasakan apa yang dibayangkan, seharusnya saudara ingin mobil, bayangkan seolah-olah saudara duduk di belakang kemudi mobil. Saudara juga bisa merasakan dinginnya AC. Betul Bapak Ibu? Saya pada waktu ingin punya mobil, ketika saya pelayanan kemanapun saya naik sepeda motor, itu pun motor pinjaman. Kadang kehujanan, saya bayangkan saat saya kedinginan naik motor, saya anggap saya sedang asenan di dalam mobil. Kira-kira saudara bisa nggak nangkep ucapan saya ini? Ya. Nah ini yang saudara bayangkan sehingga itu masuk ke dalam dunia tanpa batas. Boro-boro punya mobil, motor saja pinjaman, tapi imajinasi saya, itu saya sudah punya mobil, saya sudah duduk di kemudi. Ngerti saudara-saudara? Lebih baik lagi kalau saudara belajar mengemudi mobil, supaya nggak ngerepotin orang, atau saudara sendiri nggak keluar dana untuk nyuruh sopir. Kalau ada peristiwa-peristiwa dadaan, saudara bisa langsung mengerjakannya. Saudara pengen punya mobil tapi nggak bisa setir, akan ada banyak kesulitan saudara. Kalau pengen punya mobil, belajar nyetir. Kan sekarang kursus nyetir kan banyak saudara-saudara. Ketika saudara kursus, bayangkan itu mobilmu sendiri. Asenan, mobilmu sendiri. Lihat hasilnya. Sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan imajinasi kita tidak berhasil? Karena dia melakukannya dengan hati yang kembrungsung. Apa itu kembrungsung? Enggak tenang lah pokoknya saudara. Hati saudara tidak tenang. Oleh karena itu, jangan ada kemarahan, kedengkian, kepahitan hati. Ini yang akan merusak aura saudara. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan telepon dari seseorang. Dia punya visi yang cukup besar. Dan waktu itu dia bilang, kenapa visi tidak bisa terjadi? Saya coba untuk mengkorek, dan akhirnya dia cerita bahwa dia tinggal serumah dengan orang yang energinya negatif. Tiap hari isinya marah melulu. Tiap hari isinya ngomel melulu. Tiap hari isinya bersungut-sungut melulu. Saya katakan itulah penyebabnya, auramu rusak berat. Kau tinggal bersama dengan orang yang seperti itu.
Ya, jadi kalau saudara ingin mempraktekkan hukum daya tarik menarik, khususnya menciptakan dengan imajinasi saudara, saudara harus cari tempat yang betul-betul tenang dan singkirkan terlebih dahulu adanya unsur negatif yang ada di dalam diri kita, yaitu kemarahan, kedengkian, kepahitan hati, dan sebagainya. Imajinasi kita itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Saat unsur keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, kelemah lembutan itu ada di dalam diri kita, nyaman saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, kejarlah keadilan dan seterusnya yang tadi saya bacakan. Sampai di sini paham? Ayo tenangkan hati saudara, imajinasikan, ciptakan itu. Ingat, ketika engkau mengimajinasikan sesuatu, itu sama saja engkau sedang mencipta. Ingat, kita ini bukan sedang menyerang, tapi kita sedang menciptakan sesuatu melalui imajinasi. Itu harus tenang. Saya menyiapkan materi khotbah juga harus tenang, saudara. Kadang saya duduk sendirian di depan situ, semua sudah pada tidur. Saya duduk sendirian di situ. Kadang saya ke belakang sono, sendirian, saudara. Karena saya ingin mendapatkan imajinasi dari Tuhan. Tuhan, engkau mau berbicara apa? Tunjukkan sama saya. Nanti dapat ilham. Bahkan terkadang dalam ibadah pun imajinasi atau hikmat itu turun. Sama seperti tadi, ketika sedang puji-pujian, saya mencatat sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita melakukan imajinasi, itulah yang disebut penciptaan atau blueprint. Semua bangunan yang ada di atas muka bumi punya blueprint. Waktu pembangunan Kehilat di belakang, itu saya ditunjukkan blueprintnya. Nanti ruangannya segede apa, ya, soko-sokonya apa itu, pilar-pilarnya itu taruhnya di mana, modelnya seperti apa, itu blueprintnya sudah ada semua, secara lengkap, saudara. Makanya begitu blueprint itu lengkap, diajukan, muncullah IMB. Ngerti saudara? Kalau blueprintnya tidak ada, saudara mengajukan IMB nggak akan diterima. Blueprintnya mesti ada dulu. Sama seperti saudara ingin mendapatkan sesuatu, tapi nggak pernah mencipta dalam imajinasi saudara, tidak akan disetujui oleh alam semesta. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Nggak peduli itu rumah, nggak peduli itu mobil, mimbar, sepeda motor, cangkir, gelas, ataupun apa saja, tidak mungkin dibuat begitu saja tanpa ada blueprint. Tidak mungkin, saudara. Orang bikin speaker kayak begini, nggak asal bikin, garis dulu, digambar dulu, nanti bentuknya seperti ini. Semua ada blueprintnya, saudara. Sekarang yang ketiga, kenapa kita seringkali menciptakan melalui imajinasi mengalami kegagalan? Karena kita melakukannya dalam suasana hiruk pikuk yang tidak akan membuat kita bisa konsen dengan baik. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk saudara melakukannya pada tengah malam. Di samping tengah malam itu energi alam semesta itu kuat luar biasa, saudara. Ingat, alam semesta itu juga punya energi. Energi yang paling kuat adalah, saya selalu menyebut dari jam 11 sampai jam 4 pagi. Itu energi alam semesta luar biasa kuatnya.
Makanya karena itu kuat, dipakailah oleh setan untuk apa? Nyantet orang, mesti di jam-jam itu. Jadi kalau saudara mau mengimajinasikan sesuatu, ayo lakukan di tengah malam. Jangan di suasana hiruk pikuk, percuma saudara. Kemudian yang kedua adalah saat saudara sedang akan tidur dalam posisi layap-layap tinggal lesnya itu, cepat bayangkan dan berbicara. Itu langsung tembus saudara. Kenapa? Dalam kondisi seperti itu alam logika tidak bekerja. Dan saya selalu mengatakan ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang mustahil, jangan pernah menggunakan logika, tidak akan berhasil. Untuk kita bisa membangun, bisakah menggunakan logika? Tidak bisa. Duitnya dari mana? Untuk mendapatkan IMB, apa bisa? Mengalami banyak kesulitan. Kita harus melewati 10 instansi, saudara. Itu menggunakan apa? Sistem bayangan, sistem imajinasi. Saya bayangkan, wah ini IMB sudah jadi. Jadi betul atau tidak? Jadi, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu diberitahu tentang sistem. Dan ingat, ini sistem ini itu milik pengajaran Kabalah loh saudara. Kabalah itu jangan dikatakan itu sesat. Kabalah itu ada dua macam. Ada Kabalah yang nyembahnya setan, dan ada Kabalah yang menyembahnya Bapa Yahweh. Dan Kabalah yang benar seperti kitab Zohar, kemudian kitab Henok, kemudian kitab Yasher, itu kan kitabnya Kabalah semua saudara. Kalau kitab Yesaya itu dari kelompok lain, yaitu kelompok Esseni. Kita yang pergi ke Israel waktu yang lalu sempat belajar di Kabalah, ya, di pusatnya, yaitu di kampung Sefat di Israel, saudara. Kita belajar di sana dan saya tidak menemukan di situ kesesatan. Hanya orang-orang yang tidak paham yang mengatakan sesat. Ini kan repot, saudara. Bahkan sekarang sedang rame ya video saya tentang Birkat Kohanim itu hanya di screenshot pada waktu saya mengangkat tangan mengucapkan kata berkat Kohanim atau berkat imam. Tangan seperti ini tuh lihat tuh, sama kan seperti Illuminati. Saya bilang nih orang goblok tapi sok pinter saudara. Kalau ditanya kamu tahu nggak tangan begini maksudnya apa? 666. Cepet deh saudara. Itu. Kayak begini, dengerin saudara yang ada di mana-mana tempat nih, khususnya yang sedang ngechat saya 666. Dengerin. Ini huruf Shin. Ya, Shin itu punya dua arti. Dia artinya melindungi, tetapi juga menghancurkan. Tergantung kalimatnya apa. Kalau kalimatnya itu adalah Birkat Kohanim, Yevarecha Yahweh Yismereka, itu adalah ucapan yang melindungi. Paham saudara? 666 menggunakan seperti ini artinya menghancurkan. Pikir gitu loh. Jangan main ngejat seenaknya sendiri. Anda mesti belajar dulu dengan otak Ibrani baru ngerti. Ya. Saya katakan ini untuk meluruskan karena sekarang gambar saya yang begini viral di mana-mana. Oh, malah seneng saya, saudara. Makin terkenal rupa-rupanya, saudara. Dan saya anehnya yang mengagungkan Bapak Yahweh kan bukan cuma saya. Banyak toh. Bahkan tokoh-tokoh gereja penting pun sekarang sudah memanggil nama Yahweh. Tapi kenapa kok saya yang diserang? Hayo, pernah nggak saudara merenung? Karena powernya di tempat ini sangat besar, saudara.
Ya, kalau tidak mereka nggak akan menyerang, saudara. Tapi apakah dengan serangan itu lalu saya mundur? Oh tidak, makin gila ya saudara, makin gila. Dan saya beritahu kepada kalian semua para alahisme yang anti dengan nama Yahweh, kalian tidak mungkin selamat. Ya, ini tegas saya mengatakan, karena pemilik Syamayim itu adalah Bapak Yahweh. Jangan dibalik. Yahweh itu nama berhala, kualik ya. Saya perlu menjelaskan ini agar tahu betul, karena kita bisa mengenal nama Bapak Yahweh itu anugerah yang besar ya. Kita lanjut saudara-saudara. Jadi sistem bayangan itu sangat luar biasa. Coba saudara pernah kan membaca syair di kitab Syir Hasyirim atau kitab Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 4. Itu sistem bayangan saudara. Coba saya bacakan. Syir Hasyirim atau Kidung Agung 3 ayat 1 sampai 4. Saudara masih bisa bertahan ya? Oke. Di atas ranjangku, perhatikan kata-kata saya. Di atas ranjangku pada malam hari, aku mencari dia yang jiwaku cintai. Aku mencari dia, tapi aku tidak menemukannya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Aku akan bangun sekarang dan berkeliling di kota itu, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Aku akan mencari dia yang jiwaku cintai. Aku mencari dia, tapi tidak menemukannya. Para penjaga berkeliling kota menemukan aku. Aku bertanya, apakah kamu melihat dia yang jiwaku cintai? Ketika baru saja aku lewat dari mereka, aku menemukan dia yang jiwaku cintai. Aku memegangnya dan tidak membiarkannya pergi sampai aku membawa dia ke dalam rumah ibuku dan ke kamar dia yang mengandung aku. Ini sebuah imajinasi. Maka saya katakan, kitab Syir Hasyirim itu adalah kitab syair yang memiliki tingkat level yang sangat tinggi, saudara. Ini sangat luar biasa. Dia ngomong ini di mana? Di ranjang. Betul nggak, saudara? Pada waktu dia sedang berada dalam posisi tidur. Maka saya katakan, ketika engkau mau mengimajinasikan apa saja, lakukan itu pada saat saudara sedang layap-layap tinggal les gitu. Itulah momen yang terbaik. Sekarang, bagaimana jika ada penolakan saat saya bekerja sehari-hari? Kadang dia muncul. Emangnya kamu sudah layak untuk mendapatkannya? Uangnya dari mana? Jangan sombong. Ini sudah mau kedatangan Tuhan loh, nggak usah macem-macem. Kalau saudara ketemu seperti itu, maka buatlah sebuah pertanyaan. Misal saudara mencintai seseorang, sebutlah si A begitu. Waktu itu, saudara waktu mencintainya, maka pikiran saudara dan hati saudara, bagaimana kamu bisa, orang kamu kenal aja enggak sama dia? Maka sebuah pertanyaan itu diajukan, kenapa ya si A itu kok bisa mengasihi saya? Kalau saudara ingin punya mobil, saudara sebut mobil itu mereknya apa? Oh, saya ingin mobil katakanlah Avanza. Saudara akan ada pikiran liar yang berkata begini, emangnya lu dapat uang dari mana? Nah, kalau sudah kita dibombardir oleh pikiran liar, hanya ada satu cara untuk menaklukkannya, yaitu dengan sebuah pertanyaan. Kenapa ya kok saya punya mobil Avanza? Nanti pikiran liar yang biasanya mengkritik itu akan berubah, membuat sebuah jawaban dengan berkata, karena kamu orangnya baik, kamu orangnya ringan tangan, sehingga banyak orang yang suka dengan kamu, karena kamu punya sahabat orang kaya. Bisa seperti itu, saudara.
Makanya jangan pernah melawan pikiran liar, buat saja pertanyaan, karena lawan saudara nggak akan menang. Nah, saat membayangkan jangan menggunakan kalimat seandainya saja, itu salah. Jika saja, itu salah. Jika saja rumah itu jadi milik saya, itu ngelamun namanya. Andai kata rumah itu adalah rumahku, itu ngelamun, saudara. Tapi kalau saudara membayangkan dengan sungguh, maka kalimatnya berubah. Aku bersyukur karena hidupku, hari-hariku penuh mujizat. Terima kasih Bapak Yahweh. Saudara tahu apa yang saya lakukan sampai detik ini, saudara? Saya kalau masuk ke pastori, hatiku penuh dengan rasa syukur. Kenapa? Karena kita di tempat ini kan puluhan tahun, betul nggak saudara? Dari tahun berapa itu? 89 kali ya? Tahun 91 atau berapa? Tahun segitulah kira-kira. Sampai kita bisa membeli tempat samping. Setiap kali saya naik, Tuhan saya bersyukur aku bisa menempati ini. Saya bersyukur saya bisa tidur di sini. Apa yang saya lihat sekarang adalah apa yang saya lihat beberapa tahun yang lalu ketika saya membayangkan tempat itu jadi milik saya. Paham saudara? Nah, hanya itu saja. Gitu loh. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah berkata, kok belum ya? Kok belum ya? Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang kita bayangkan. Karena saudara berkata, kok belum, tutup semua saudara. Jangan pernah berkata, kok belum. Lah saudara nulis 55 saja kan nulisnya apa belum saudara? Kan sudah, betul nggak? Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah mendapatkan mobil. Tapi kok di sininya bilang belum. Kenapa saudara lihatnya di situ? Ya. Kemudian yang terakhir, jangan pernah merekayasa dari mana datangnya. Itu bukan urusan kita. Sekali lagi, saudara menginginkan sesuatu, saudara membayangkan sesuatu, jangan pernah merekayasa. Oh, itu yang ngasih pasti si A, si B, si C. Kalau saudara merekayasa itu, yang terjadi Anda pasti kecewa berat. Karena apa yang saudara bayangkan nggak masuk semuanya. Sampai di sini paham? Ada banyak kesaksian yang saya alami sebetulnya mengenai peristiwa ini ya. Tetapi intinya adalah jangan pernah kita merekayasa. Oh, ini dari si A, dari si B, tidak. Biarkan alam semesta memilih orangnya sendiri untuk memberkati kita. Ya. Itu artinya melogikakan. Jadi saya katakan jangan pernah melogikakan apa yang tidak masuk logika. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu pada pagi ini, biarlah apa yang kami bayangkan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Shalom. Berjumpa kembali. Bapak Yahweh memberkati. Sekali lagi ingat,
bahwa hari Minggu tanggal 5 streamingnya bukan pagi tapi sore, karena pagi tidak ada ibadah dan digabung sore hari. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Beri anak-anak-Mu kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan perlindungan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Yesa panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shikar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Sahabat Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku
puji segala perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapanmu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11,
Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.